Halo teman-teman, balik lagi di channel Irfan, channel yang selalu ngebahas perkembangan terbaru Timnas Indonesia, pemain diaspora sampai kabar panas sepak bola tanah air dan dunia. Lagi liburan atau lagi kasih kode? Nah, itu yang sekarang lagi ramai dibahas netizen Indonesia. Karena tiba-tiba satu nama pemain diaspora kembali muncul dan bikin publik penasaran. Pemain muda milik Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer, mendadak terlihat berada di Bali. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ada pemain keturunan Indonesia muncul di Indonesia, apalagi lagi ramai isu diaspora, pasti langsung bikin fans timnas heboh. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini cuma liburan biasa atau jangan-jangan memang ada komunikasi dengan PSSI. Apakah John Hetman sedang menyiapkan kejutan baru? Dan yang paling penting, apakah Tristan Gooijer memang cocok buat timnas Indonesia? Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas lengkap soal sosok Tristan Gooijer, rumor kedekatannya dengan timnas Indonesia, peluang naturalisasi, kebutuhan skuad Garuda saat ini, sampai kemungkinan perannya kalau benar-benar gabung nanti. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, seperti biasa teman-teman, support terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena dukungan teman-teman itu penting banget buat perkembangan channel ini. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi beberapa hari terakhir nama Tristan Gooijer tiba-tiba ramai dibahas di media sosial. Penyebabnya sederhana sebenarnya. Sang pemain mengunggah momen dirinya sedang berada di Bali lewat akun Instagram pribadinya. Dan tentu saja netizen Indonesia langsung bergerak cepat. Apalagi dalam foto yang beredar, Tristan terlihat sedang menikmati suasana pantai Melasti bersama warga lokal. Momen itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Karena kita tahu teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap pemain diaspora yang datang ke Indonesia selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dan jujur saja, fans Indonesia sekarang memang sudah sangat peka soal pemain keturunan. Sedikit ada kode, sedikit ada petunjuk, langsung ramai. Dan nama Tristan Gooijer sekarang menjadi pembicaraan baru. Buat yang belum terlalu familiar, Tristan Gooijer adalah pemain muda milik Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang terkenal melahirkan banyak pemain hebat di dunia. Usianya masih sangat muda, baru 21 tahun. Posisi aslinya adalah bek kanan, tapi menariknya dia juga bisa bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Artinya, secara fleksibilitas, pemain ini punya nilai plus yang sangat besar. Dan sepak bola modern sekarang memang membutuhkan pemain seperti itu, teman-teman. Pemain yang bisa mengisi banyak posisi sekaligus, karena pelatih jadi punya banyak opsi taktik. Nah, musim ini Tristan dipinjamkan Ajax ke klub Eredivisie lainnya, yaitu PSV Zwolle. Dan di sana, dia ternyata tampil cukup bagus. Bukan cuma numpang lewat, bukan cuma penghangat bangku cadangan, tapi benar-benar jadi pemain penting. Menurut data Transfermarkt, Tristan Gooijer tampil dalam 23 pertandingan Eredivisie dengan total lebih dari 1.300 menit bermain. Dan itu bukan angka kecil teman-teman. Karena Eredivisie adalah salah satu liga yang kualitasnya cukup tinggi di Eropa. Bermain reguler di sana menunjukkan bahwa kualitas Tristan memang layak untuk diperhitungkan. Makanya banyak fan timnas Indonesia mulai membayangkan, kalau pemain seperti ini bisa gabung Garuda, lini belakang Indonesia bisa semakin kuat. Karena kita harus jujur teman-teman, walaupun timnas Indonesia sekarang sudah berkembang pesat, kedalaman skuad masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi di sektor pertahanan. Indonesia memang punya beberapa pemain bagus, tapi persaingan level internasional itu panjang.
Dan kalau Indonesia benar-benar ingin naik level di Asia, kualitas pemain harus terus ditambah. Disitulah rumor Tristan Gloyer menjadi menarik. Karena selain punya pengalaman di Eropa, dia juga masih muda. Artinya kalau benar-benar bergabung, dia bisa menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia. Dan yang bikin rumor ini makin panas adalah kabar bahwa Tristan Gloyer punya darah Indonesia dari garis ibunya, tepatnya di Maluku. Nah teman-teman, kita tahu sendiri, banyak pemain keturunan Indonesia di Belanda memang berasal dari akar keluarga Maluku. Dan hubungan sejarah itu membuat Indonesia punya peluang besar mendapatkan pemain diaspora berkualitas. Makanya sekarang publik mulai berharap, siapa tahu Tristan benar-benar tertarik membela Merah Putih. Walaupun sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari PSSI ataupun dari pihak pemain sendiri. Dan ini yang harus dipahami juga teman-teman. Kadang netizen terlalu cepat menyimpulkan, baru datang ke Bali langsung dianggap mau naturalisasi. Padahal belum tentu. Bisa saja memang murni untuk liburan. Karena Bali juga menjadi salah satu destinasi favorit banyak pemain Eropa. Tapi di sisi lain, Van juga punya alasan untuk berharap. Karena sebelumnya beberapa pemain diaspora juga sempat datang diam-diam sebelum akhirnya proses naturalisasi benar-benar terjadi. Jadi wajar kalau publik sekarang mulai menghubung-hubungkan semuanya. Apalagi saat ini pelatih timnas Indonesia, John Hetman, memang sedang mencari tambahan kekuatan baru untuk skuad Garuda. Era baru timnas Indonesia sekarang terlihat jelas teman-teman. Target Indonesia bukan lagi sekedar ikut kompetisi, tapi untuk bersaing. Dan untuk bisa bersaing di level Asia, kualitas pemain memang harus ditingkatkan. Makanya, pencarian pemain diaspora masih terus berjalan. Dan John Hetman sendiri dikenal sebagai pelatih yang suka pemain fleksibel, pemain yang disiplin secara taktik. Dan kalau melihat profil Tristan Gloyer, sebenarnya dia cukup cocok dengan kebutuhan sepak bola modern. Bek kanan yang bikin inverted, lalu bisa dibantu untuk build up, bisa menjadi bek tengah dan bisa turun menjadi gelandang bertahan. Pemain seperti ini sangat berguna, apalagi kalau Indonesia nanti menghadapi tim-tim kuat Asia yang menuntut organisasi permainan lebih rapi. Namun teman-teman, walaupun rumor Tristan Gloyer ramai dibahas, kenyataannya nama dia belum masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil John Hetman untuk FIFA Matchday Juni 2026. Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Oman pada tanggal 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan dari daftar yang diumumkan belum ada nama diaspora baru. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar, kalaupun ada proses pendekatan, semuanya masih sangat awal. Belum sampai tahap resmi. Tapi justru disitulah menariknya teman-teman. Kalau rumor seperti ini menunjukkan satu hal yang penting, timnas Indonesia sekarang sudah mulai diperhatikan banyak pemain diaspora. Dulu mungkin pemain keturunan Indonesia belum terlalu tertarik, tapi sekarang situasinya berubah. Atmosfer timnas Indonesia beda, supporter luar biasa, stadion penuh, media sosial ramai, dan perkembangan sepak bola Indonesia mulai dilihat dunia. Makanya peluang mendatangkan pemain diaspora berkualitas jadi semakin besar. Dan teman-teman, kalau kita bicara kualitas Tristan Gloyer, sebenarnya dia punya modal yang cukup menjanjikan. Didikan Ajax itu bukan hal sembarangan. Ajax terkenal punya akademi terbaik di dunia, banyak pemain besar lahir dari sana, mulai dari Matthias de Ligt, Frenkie de Jong, sampai banyak pemain top lainnya. Kalau Tristan bisa berkembang lebih matang lagi, bukan tidak mungkin nilai pasarnya juga akan naik drastis. Dan kalau Indonesia bisa mendapatkan pemain seperti itu, jelas menjadi keuntungan besar. Tapi tentu saja semua harus dilihat secara realistis karena naturalisasi bukan sekedar soal kualitas pemain, ada faktor keinginan pemain, ada faktor administrasi, ada faktor komunikasi keluarga, dan ada juga faktor karir sepak bola sang pemain di Eropa.
Karena tidak semua pemain diaspora langsung mau membela timnas Indonesia. Ada yang masih berharap dipanggil Belanda, ada yang masih fokus karir klub, ada juga yang memang belum mengambil keputusan. Makanya, fan Indonesia sekarang harus lebih tenang menyikapi rumor-rumor seperti ini. Jangan terlalu cepat berharap berlebihan, tapi juga jangan langsung pesimis. Nikmati saja prosesnya, karena perkembangan timnas Indonesia sekarang sebenarnya sudah sangat positif. Dan yang paling penting teman-teman, Indonesia sekarang punya daya tarik. Itu yang dulu mungkin belum terlalu terasa. Sekarang banyak pemain diaspora mulai terbuka, mulai melihat Indonesia sebagai pilihan serius. Dan itu adalah kemajuan besar. Kalau nanti Tristan Goyer benar-benar bergabung, tentu itu akan menjadi tambahan kekuatan menarik untuk timnas Indonesia. Persaingan di lini belakang makin ketat, kedalaman skuad makin bagus, dan Indonesia bisa punya lebih banyak variasi permainan. Tapi kalau ternyata dia cuma liburan di Bali, ya nggak masalah juga teman-teman. Karena setidaknya rumor ini menunjukkan antusiasme fans Indonesia terhadap perkembangan timnas memang sangat luar biasa besar. Dan itu bagus untuk sepak bola kita. Karena sepak bola tanpa antusiasme supporter rasanya hambar. Sekarang yang paling menarik tentu kita tunggu apakah setelah itu akan ada perkembangan baru. Apakah PSSI akan membuka komunikasi? Apakah John Hetman benar-benar tertarik? Atau justru nanti muncul nama diaspora baru lainnya? Karena satu hal yang pasti teman-teman, perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi masih panjang. Dan kejutan-kejutan seperti ini kemungkinan akan terus muncul ke depannya. Kita sebagai supporter tinggal mendukung dan mengawal prosesnya. Karena melihat mimpi Indonesia menjadi kekuatan besar Asia, itu perlahan mulai terlihat jalannya. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini soal Tristan Goyer yang terlihat berada di Bali dan rumor kedekatannya dengan timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman, apakah Tristan Goyer cocok untuk skuad Garuda? Dan apakah dia benar-benar akan menjadi bagian timnas Indonesia suatu hari nanti? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa juga support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.